taharah hissi, taharah maknawi. Taharah hissi mandi, berwudu, maknawi jadi taharah. Bab pertama itu taharah itu kita melakukan taharah, mandi junub taharah, berwudu taharah. Taharah itu bersih daripada kotoran. Itu menurut istilah bahasa. Taharah ada pengertian bahasa itu bersih daripada kotoran. Baik itu hissi, kotoran hissi, dapat dilihat, dapat diraba, seperti najis, itu kotoran hissi. Atau daripada maknawi, atau kotoran itu bersifat makna, seperti air-air, dengki, dendam, itu najis pada makna. Jadi apa saja sudah bersih menurut ulama itu disebut taharah, bersih pada taharah. Sedangkan menurut hukum syar'i taharah itu salah satu definisinya begini: melakukan sesuatu yang tergantung ke atasnya sesuatu oleh kebolehan salat, kebolehan menyentuh Al-Quran. Coba perbuatan melakukan sesuatu yang tergantung ke atasnya oleh kebolehan salat tergantung kepada pekerjaan melakukan taharah. Anda berwudu, ya apa Anda lakukan? Saya melakukan sesuatu yang salat tergantung kepada yang saya lakukan ini. Baru bisa boleh salat, baru boleh tawaf. Itu harus tergantung kepada taharah. Kepada taharah itu, itulah perbuatan yang dengan perbuatan itu boleh salat, boleh tawaf, boleh menyentuh Quran. Itu makna tergantung ke atasnya oleh kebolehan. Artinya begini, apabila memperbuat oleh memperbuat barang sesuatu yang tergantung ke atasnya oleh kebolehan tadi, apabila memperbuat oleh mengerjakan sesuatu yang tergantung ke atasnya oleh kebolehan salat awal, dan kebolehan tiap-tiap sesuatu yang tergantung atas wudu seperti memegang Al-Quran. Itulah makna taharah. Coba ditanya orang, apa itu taharah? Pekerjaannya kan mandi, berwudu. Apa itu taharah? Melakukan pekerjaan yang membolehkan salat, tawaf, puasa. Puasa enggak? Apalagi menyentuh Al-Quran. Walau daripada sebahagian seperti tayamum, itu taharah juga. Maka tayamum itu bukan yang ibahah, yang amat, kebolehan tadi secara umum, tidak. Hanya saja kebolehan yang diperoleh daripada tayamum hanya pada sebahagian tempat. Maka tayamum tidak bisa, tidak boleh
memperoleh melakukan tiap-tiap yang boleh oleh wudu, yang boleh dilakukan oleh tayamum, tidak seperti yang dibolehkan oleh wudu. Maka wudu itu, tayamum itu hanya boleh pada sebagian saja. Artinya ini mazhab Syafi'i begitu. Tapi berbeda pendapat ya, beda pendapat. Makanya tayamum tidak dibolehkan dengan tayamum akan 2 salat fardu, tidak boleh dengan 1 tayamum. Tapi boleh dengan untuk melakukan 2 fardu. Kita melakukan salat zuhur dengan salat asar, kita melakukan lagi dengan wudu yang sama, boleh. Tapi tidak boleh itu dengan tayamum. Nah itulah makanya pada yang tayamum ini laisa ibahah ammah, tidak boleh dengan tayamum secara merata, tapi hanya boleh pada sebahagian. Karena tayamum itu taharah yang dhaif, tapi dia hanya boleh dilakukan salat fardu dengan apa saja yang dikehendaki dari ibadah-ibadah sunnah. Ya, itulah makna taharah. Saya ulangi, memperbuat sesuatu yang tergantung ke atasnya oleh kebolehan salat, kebolehan menyentuh Al-Quran, walau daripada sebahagian atau semata-mata pahala. Nah, melakukan sesuatu bukan untuk kebolehan, tapi hanya untuk semata-mata pahala. Mana contoh semata-mata pahala? Wudu yang ditajdidkan itu hasil dengannya semata-mata pahala. Tidak ada mengangkat hadas dengan wudu yang kedua. Tahu tajdid wudu? Kita berwudu habis salat maghrib hingga azan salat isya, kita masih berwudu. Kita berwudu lagi. Itu berwudu kedua bukan untuk mengangkat hadas, karena wudu pertama tidak batal, belum batal. Tajdid itu namanya, tajdid wudu. Sunnah itu dilakukan. Sunnah. Kita berwudu lagi nanti waktu salat isya. Sunnah. Itu hanya semata-mata pahala. Karena hadas suhu telah terangkat dengan wudu yang pertama. Begitu juga basuhan yang kedua dan yang ketiga. Ketika kita berwudu, berapa kali kita basuh? 3. Nah, terangkat hadas itu dengan basuhan pertama. Maka basuhan kedua dan ketiga bukan untuk mengangkat hadas, tapi hanya semata-mata untuk memperoleh pahala. Sunnah 3 kali. Jadi pahala saja, innama yahsulu bihima sawabul mujahid. Pahala yang semata-mata pahala. Karena basuhan yang pertama sungguh telah menghilangkan hadas daripada anggota yang dibasuh. Tidak ada faedah basuhan kedua dan ketiga, melainkan hanya untuk pahala. Makanya dalam definisi taharah menurut syarat, melakukan sesuatu pekerjaan berwudu, mandi yang tergantung ke atas pekerjaan itu boleh salat, boleh menyentuh Quran, walau daripada sebagian waktu, sebagian tempat, sebagian keadaan bagi tayamum, atau melakukan perbuatan itu semata-mata hanya untuk memperoleh pahala. Yang mana? Seperti wudu yang tajdid, seperti basuhan kedua dan ketiga.
fikihnya koban-koban itu untuk muhasabah. Salah tambah syarat muhasabah harus ada salah satu ilmu adalah fikih. Maka kita bisa muhasabah. Berapa kali kita lakukan kesalahan dalam mandi dulu, dalam berwudu. Itu ada kesalahan di sana. Kita tahu di situ ada salah dan tidak ada salah dengan ilmu fikih. Jadi ini termasuk bab yang penting dalam bab fikih taharah ini. Kenapa? Karena semua kita tiap hari terlibat dengan pekerjaan ini. Beda dengan zakat dagang umpamanya, tapi kita tidak berdagang. Zakat jual beli, tapi kita tidak melakukan jual beli. Beda dengan fikih haji. Kita belum mendaftar, belum ada daftar haji belum. Yang hukum fikih haji penting juga, tapi tidak terlalu penting dalam arti kita belum siap. Makanya taharah itu taharah pakai pendaftaran ini. Kan? Makanya pentingnya. Baik. Ini taharah hissi yang kita ngaji. Taharah maknawi inilah dia taubat muhasabah. Maka dikatakan di sini yaitu yang lebih penting taharah adalah taharah maknawi. Nah, coba ingat, yang paling penting taharah apa? Taharah maknawi, bersih dari dengki, bersih dari mencintai dunia. Nah, itu lebih penting daripada taharah hissi. Itu taharah hati. Makanya dikatakan oleh Sayyidatina Aisyah, istri Nabi yang mulia, ajibtu liman yatatahharu kulla yawm khamsa maratin fi jasadi wa la yutahhiru qalbahu. Aku heran bagi orang yang tiap hari membersihkan tubuh sampai 5 kali. Subuh berwudu, zuhur berwudu, asar berwudu lagi. Heran kita melihat orang yang selalu membersihkan diri tiap-tiap hari sampai 5 kali, yang membersihkan tubuhnya dan tidak pernah membersihkan hatinya. Padahal taharah hati ribet. Maka taharah hati lapangannya bukan fikih. Itu adalah di dalam kitab-kitab akhlak. Seperti yang kita ngaji manazil ini masuk juga. Makanya Bapak, taharah itu ada 4 martabat. Taharah. Berapa martabat? Melakukan kebersihan, membersihkan diri, ada 4 martabat. Martabat pertama itulah dia wudu, mandi, itu martabat pertama. Jadi kalau kita baca doa, Allahumma ja'alna bi'ibad, Allahumma ja'alna doa wudu, Allahumma ja'alni minal mutatahhirin, jadikan aku ya Allah orang yang membersihkan diri. Itu masuk kepada semua tingkatan. Dan kata kitab Ittihaf fi Sadatil Mustaqim, seperti tadi juga, bahwa bila ada ayat-ayat hadis-hadis yang menyatakan kelebihan taharah, umpamanya ada hadis an-nadhafatu minal iman, kita sekarang memahami hadis itu bersih dari sampah. Bagaimana kita yang bertawayang berbuat keringat, ya bangun mana? Katakan setengah iman, karena kebersihan setengah iman.
Tetamu lama juga untuk mandi ulang, penuh iman. Kan? Jadi hadis-hadis, ayat-ayat yang menyebut tentang kebersihan, tekanannya lebih besar kepada kebersihan batin. Kebersihan lahir ya juga. Cuma Aisyah mengatakan kita heran melihat orang-orang seperti itu. Kita lah orangnya zaman sekarang. Tapi kalau jamaah bulan Selasa ini sudah masuk dua-duanya. Yang martabat pertama mandi junub, martabat pertama berwudu, martabat pertama. Martabat kedua suci anggota tubuh dari dosa. Taharah juga mata kita, telinga kita, tangan, kaki kita, itu anggota-anggota itu bisa ada padanya ibadat, bisa ada padanya dosa. Mulut kita baca Quran, apa halal? Mulut kita bertasbih, apa halal? Tapi ketika mulut kita mengucap ucapan yang dosa, kamaksiat dengan mulut, maka pada mata, mulut, hidung, tubuh, tangan, kaki, perut, kemaluan ada dosa-dosa. Membersihkan dosa-dosa dari anggota tubuh itu martabat kedua. Martabat kedua. Jadi waktu kita baca Allahumma ja'alna apa tadi? Aj'alni minal mutahhirin, jadikan aku orang yang membersihkan diri. Berarti saya sudah dua martabat bersih. Martabat ketiga, bersih batin dari sifat-sifat tercela. Ini kamrat. Mata yang kedua kamrat. Yang pertama nabrak, kecuali dijuta udara. Kan? Berubah nabrak, saya ini berubah. Mana juga nabrak, kan? Mudah dilakukan. Tapi membersihkan nomor 2, apalagi nomor 3, apalagi nomor 4 yang mereka banyak yang gagal. Walau alim sekalipun, walau alim. Alim lebih memahami, tapi belum tentu bisa melakukan apa yang dipahami. Kelebihan dokter memahami ilmu kesehatan, tapi belum tentu sehat. Belum tentu sehat. Makanya banyak dokter mati gara-gara penyakit yang ahli bidangnya. Dokter jantung mati gara-gara penyakit jantungnya lupa aja. Dia komplek mati mati ngumpulain tentang dokter jantung mati dengan penyakit paru-paru, dia cocok betul. Yang mau penyakit jantung mati. Ya. Tahap yang ketiga, tingkatan yang ketiga, membersihkan batin dari sifat-sifat tercela. Dalam kitab Tadhkir Qulub dikatakan, Imam Al-Qurbi, Amin Qurbi, penyakit batin sama dengan penyakit jasmani. Samanya begini, jantung, paru-paru itu butuh dokter ahli untuk pengobatannya, untuk kesembuhannya. Penyakit batin lebih-lebih lagi butuh kepada dokter, karena lebih suka mengobati. Maka harus tenaga kerja. Dokter itulah yang dimaksud dengan mursyid kamil. Mursyid kan? Kapan dulu tadi kata harap? Yang keempat, bersih batin juga sir dari selain Allah. Bersih batin dari selain Allah. Dia tidak melihat wujud-wujud selain Allah. Wujud hanya satu, wujud Allah, perbuatan Allah dan sifat-sifatnya. Di alam ini perbuatan Allah
Jadi yang ada satu Allah dan perbuatannya, sifatnya, wujudnya satu. Kita ini adalah bayangan, buatan. Baik itu saja memang kamalin taharah. Berapa macam taharah? Dua. Taharah hissi, taharah maknawi. Taharah hissi mandi berwudu, maknawi batin lebih penting daripada taharah hissi. Wallahu a'lam. Jadi